Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia Latif dari kelas PAI 4E akan menjelaskan materi saya mengenai perkembangan prakelahiran dan kelahiran. Adapun pembahasan pertama yaitu terkait perkembangan prakelahiran. Perkembangan prakelahiran atau yang biasa disebut dengan prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak saat konsepsi. Konsepsi yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan masa kelahiran. Adapun pada periode ini berlangsung sekitar 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum kelahiran. Pada hari sebelum lahir, para ahli psikologis meyakini bahwa kehidupan manusia berawal dari pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Pada saat itu, sel sperma laki-laki bergabung dengan sel telur wanita dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah terbuahi yang disebut dengan zigot. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang diperoleh dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Periode prenatal merupakan periode yang sangat penting dan menentukan perkembangan individu pada periode-periode berikutnya. Selama periode prenatal ini, rahim merupakan lingkungan yang sangat menentukan perkembangan janin. Pada umumnya, kondisi rahim ibu sangat nyaman bagi janin dan terlindung dari setiap gangguan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa janin tersebut secara absolut luput dari pengaruh-pengaruh luar. Pada umumnya, ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal dalam 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama, fase germinal. Fase germinal yang sering disebut dengan periode zigot atau periode nutfah adalah periode yang berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak pertemuan sel sperma dan sel telur yang dinamakan pembuahan. Hal ini akan membentuk satu sel baru yang disebut dengan zigot, kemudian membelah-belah menjadi sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut dengan blastokis. Yang kedua yaitu fase embrio. Fase embrio dalam psikologi Islam disebut dengan alaqah, yaitu segumpalan darah yang membeku. Tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Namun, embrio belum terbentuk tubuh orang dewasa sepenuhnya. Nah, selanjutnya pada umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat dengan jelas. Muka, mulut, mata, dan telinga sudah mulai terbentuk dengan baik. Lengan dan kaki lengkap dengan jari-jarinya sudah nampak. Pada tahap ini, organ seks juga mulai terbentuk. Demikian juga dengan otot dan tulang rawan mulai berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu fase janin. Periode ketiga dari perkembangan masa prenatal disebut dengan periode fetus atau periode janin, yang dalam psikologi Islam disebut dengan mudghah. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih proporsional mulai terlihat. Menurut psikologi Islam, setelah janin berusia 4 bulan dalam kandungan telah terbentuk sebagai manusia, maka akan ditiupkan ruh ke dalamnya. Bersamaan dengan peniupan ruh ke dalam janin tersebut, juga ditentukan hukum-hukum perkembangannya seperti kebahagiaan, umur, jodoh, dan maut. Pada usia kehamilan ini, sang ibu sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janinnya seperti menonjok-nonjok atau menendang-nendang. Selanjutnya pembahasan kedua, perkembangan masa kelahiran. Pada mayoritas perempuan, melahirkan merupakan suatu proses yang melewati masa kehamilan selama beberapa bulan. Meskipun pada umumnya proses persalinan terasa sama bagi seluruh ibu, tetapi kebanyakan pengalaman pada tiap ibu berbeda. Prosedur persalinan dan melahirkan bisa berlangsung lebih awal sesuai perkiraan ataupun melebihi jadwal yang ditetapkan. Waktu panjang ataupun pendek, gampang ataupun susah, berlangsung dengan komplikasi ataupun tidak disertai komplikasi.
Setelah melalui tahap-tahap perkembangan dalam periode kandungan, bayi akhirnya lahir ke alam dunia nyata. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kelahiran itu terjadi kurang lebih setelah ia berusia 9 bulan 10 hari dihitung dari peristiwa konsepsi. Bayi yang kelahirannya tepat atau jatuh sekitar perhitungan waktu tersebut biasanya dimasukkan ke dalam kategori normal dan cenderung normal pula lah perkembangan selanjutnya. Sedangkan bayi yang sudah lahir sebelum perhitungan waktu tersebut, misalnya baru berusia 6 bulan, dalam kelahiran disebut dengan kelahiran prematur. Terdapat 4 penyesuaian utama yang harus dilakukan oleh bayi setelah proses kelahiran. Yang pertama, penyesuaian terhadap perubahan temperatur. Yang kedua, penyesuaian terhadap pernapasan. Yang ketiga, penyesuaian terhadap makanan. Dan yang keempat, penyesuaian terhadap pembuangan. Kelahiran merupakan sebuah stage penting dalam kehidupan manusia. Adapun jenis-jenis kelahiran yaitu yang pertama, kelahiran normal atau spontan. Yang kedua, kelahiran dengan bantuan alat. Yang ketiga, kelahiran sungsang. Yang keempat, kelahiran letak melintang. Dan yang kelima, kelahiran sesar. Minggu-minggu setelah proses kelahiran menghadirkan banyak tantangan bagi orang tua baru dan anak mereka. Periode setelah melahirkan ini adalah saat di mana ibu menyesuaikan diri baik secara fisik maupun psikologis. Periode pasca melahirkan mencakup banyak penyesuaian diri dan adaptasi. Adapun beberapa hal yang terjadi pasca melahirkan yaitu yang pertama penyesuaian fisik, yang kedua penyesuaian emosional dan psikologis, dan yang ketiga yaitu bonding. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi perkembangan prakelahiran dan kelahiran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.